Halo sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Frank Valen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Orang berpakaian putih yang muncul di depan Kuisa memiliki penampilan seperti seseorang yang masih sangat muda. Dia tampak berusia sekitar 26 hingga 27 tahun. Pakaiannya seputih salju, ada perasaan gagah dan luar biasa yang tercipta saat pakaian putihnya berkibar. Wajah pria berpakaian putih itu sangat tampan dan ketampanan ini membawa sedikit sikap feminin. Bibirnya yang agak tipis melengkung sementara sudut mulutnya berisi senyuman tipis. Meskipun senyuman itu memberikan perasaan bersahabat, sikap feminin itu menyebabkan Xiao Yan agak tidak senang. Pria berpakaian putih yang muncul dengan cepat menjadi pusat perhatian seluruh aula. Beberapa kejutan melintas di mata semua orang setelah melihat orang ini. Tampaknya mereka agak terkejut mengapa orang ini muncul. Dia sebenarnya adalah pemimpin sekte junior dari sekte Kaisar Hitam, Moya. Di luar dugaan, bahkan dia merasa terganggu dengan masalah ini dan muncul. Kudengar Moya ini belum genap 30 tahun, tapi dia sudah mencapai Dou Huang bintang 6. Kekuatannya saat ini adalah kekuatan yang bahkan sulit ditandingi oleh beberapa tetua dalam sekte tersebut. Bakat pelatihan yang menakutkan, dikabarkan bahwa ada ekspektasi besar terhadapnya dari dalam sekte Kaisar Hitam. Kemungkinan besar orang ini memiliki peluang yang sangat bagus untuk mencapai kelas Douzong. Sebuah pemikiran melintas di hati Xiao Yan saat percakapan pribadi terdengar di sekelilingnya. Dia menyipitkan matanya dan mengarahkannya ke pria berpakaian putih di sisi lain. Hatinya terkejut, selain orang yang datang untuk menjemput Sun Er dari Akademi Jianan, kemungkinan besar orang ini adalah ahli Dou Huang termuda yang pernah dilihat Xiao Yan. Tentu saja, Lin Xiuya, Lin Yan, dan Lui Qing juga memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Meskipun mereka bertiga belum mencapai kelas Dou Huang, usia mereka sedikit lebih muda dari pria berpakaian putih di depannya. Tidak ada yang bisa menjamin apakah mereka akan maju ke kelas Dou Huang dalam beberapa tahun. Jika seseorang benar-benar membuat perbandingan, bakat mereka tidak akan lebih lemah dari orang di depannya ini. Namun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, siapapun yang mampu mencapai kelas Dou Huang pada usia ini pastilah seorang jenius sejati. Dengan hanya mengandalkan ini, pemuda berpakaian putih ini memang memiliki modal untuk meremehkan semua orang. Sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya melihat kekuatan pria berpakaian putih itu. Gelombang yang cukup besar muncul di hati pria berpakaian putih itu. Setelah pertukaran sepersekian detik sebelumnya, dia tahu bahwa pemuda berjubah hitam yang tampak jauh lebih muda darinya ini juga merupakan ahli sejati Dou Huang. Hal ini menyebabkan hatinya merasa tidak nyaman. Sejak ia masih muda, ia telah tumbuh dengan suara-suara yang menggambarkan kejeniusannya. Sekte tersebut telah memperlakukannya sebagai penerus pemimpin sekte tersebut. Selama tahun-tahun ini, sekte tersebut telah menggunakan harta alam dalam jumlah yang tidak diketahui padanya. Tujuan mereka adalah memberinya kesempatan untuk mencapai kelas Douzong. Dia tidak mengecewakan siapapun. Setelah diberi harta alam yang tak terhitung jumlahnya, dia berhasil maju ke kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun. Mencapai kelas Dou Huang sebelum dia berusia 30 tahun adalah hal yang paling dibanggakan oleh Moya. Ini karena para tetua di sekte tersebut setidaknya berusia 40 hingga 50 tahun sebelum mereka mencapai kelas Dou Huang. Potensi mereka untuk terus berkembang jauh di bawahnya. Namun, harga diri di hatinya mendapat pukulan untuk pertama kalinya hari ini. Pemuda berjubah hitam di depannya jelas jauh lebih muda darinya. Namun, kekuatan yang diungkapkan mantan selama pertukaran sebelumnya jelas tidak jauh lebih lemah darinya. Perbandingan semacam ini menyebabkan dia mengalami sedikit kemunduran. Tentu saja, perasaan seperti ini hanya bertahan sesaat sebelum dengan cepat ditekan oleh Moya ke dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Mampu mencapai kelas Dou Huang di usia muda membuktikan kehebatannya, cukup sulit bagi beberapa faktor eksternal untuk menyebabkan dia mengalami fobia atau hambatan. Haha. Kata-kata teman ini terlalu kasar. Wanita muda tadi bukanlah orang biasa. Jika saya tidak menggunakan sedikit kekuatan ekstra, kemungkinan akhir cerita saya tidak akan jauh berbeda dari orang ini. Moya berbicara sambil tersenyum sambil dengan lembut melambaikan lengan bajunya yang seputih salju dan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengernyit melihat senyum lembut di wajah Moya. Dia menarik kembali Ziyan yang marah, yang hampir mempermalukan dirinya sendiri karena didorong oleh Ziyan. Sebelum berbicara dengan suara lemah, kalau begitu, apa niatmu untuk campur tangan? Apakah kamu bersamanya? Sobat, kamu salah paham.
Saya Moya dari Sekte Kaisar Hitam dan penanggung jawab Paviliun Kaisar Hitam ini. Awalnya, saya tidak boleh ikut campur dalam masalah ini tetapi tempat ini adalah tempat di mana Sekte Kaisar Hitam menerima tamu VIP. Memang tidak terlalu bagus jika tempat ini melihat darah, oleh karena itu, saya telah melakukan intervensi. Moya tersenyum saat dia menjawab. Kalau begitu, kenapa kamu tidak ikut campur ketika dia datang untuk mencari masalah denganku sebelumnya? Xiaoyan mengangkat sudut mulutnya dengan nada mengejek saat dia bertanya. Mata Moya menjadi sedikit dingin ketika dia melihat Xiaoyan mendesak untuk mendapatkan jawaban. Namun, senyum di wajahnya masih selembut angin musim semi. Teman ini, sangat umum terjadi konflik kecil di wilayah sudut hitam, tolong biarkan masalah ini menjadi tanggung jawab saya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiaoyan samar-samar menyapu tubuh Kuisa yang perlahan naik dengan susah payah. Yang terakhir menggunakan mata beracunnya untuk menatap Xiaoyan. Namun, niat membunuh di hati Xiaoyan tidak berkurang sedikitpun. Meskipun orang ini tidak terlalu kuat, dia adalah karakter yang berbahaya. Sekarang setelah mereka bermusuhan, melepaskannya mungkin akan mengakibatkan penderitaan di masa depan. Namun, jika Xiaoyan mengambil nyawanya sekarang, kemungkinan besar Moya di depan akan turun tangan. Moya mungkin tidak membuat Xiaoyan terlalu takut. Namun, dia tahu bahwa ada cukup banyak ahli dari Sekte Kaisar Hitam, yang mengamati di sisi Paviliun Kaisar Hitam ini. Jika dia benar-benar bertarung dengan pemimpin junior Sekte Kaisar Hitam ini, kemungkinan besar mereka tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Dokter peri kecil perlahan berhenti setelah mendengar ini. Dia melihat ekspresi tak berdaya dari Xiaoyan sebelum berbicara dengan lembut. Tenang, orang itu tidak akan bisa hidup lebih dari 3 hari. Terlebih lagi, kematiannya akan lebih menyedihkan daripada dibunuh begitu saja. Kamu telah meracuninya? Xiaoyan bertanya dengan heran. Dia tidak merasakan apapun. Senyum tipis muncul di sudut mulut dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan tanpa sadar tertawa ketika dia melihat keterkejutan Xiaoyan. Aku memang lebih rendah darimu dalam hal memurnikan pil. Namun, kamu jauh di bawahku dalam hal keterampilan meracuni. Xiaoyan mengangkat bahunya. Dia tentu saja tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dia memperoleh kekayaannya dengan pil penyulingan sementara dokter peri kecil melakukannya dengan mengandalkan racun. Keduanya telah menempuh 2 jalur berbeda dan meraih prestasi gemilang di bidangnya masing-masing. Tentu saja sulit untuk membandingkan keduanya. Namun, sepertinya mata Moya yang biasa melihatmu kurang tepat. Anda harus memberi perhatian lebih. Jangan tertipu oleh ketampanannya. Xiaoyan tiba-tiba teringat mata Moya yang biasa menatap dokter peri kecil. Dia tanpa sadar tertawa. Dokter peri kecil melirik Xiaoyan. Dia mengambil langkah perlahan ke depan dan suaranya yang tenang terdengar. Jika dia berani memiliki pemikiran seperti itu, aku akan